memikirkan Tuhan, mengobjekkan Tuhan, memikirkan Tuhan itu tidak ada kaitannya dengan eksistensi Tuhan. Eksistensi Tuhan menurut Kant itu ada dalam moralitas. Jadi kalau dalam Islam mungkin seperti fitrah. Kewajiban-kewajiban yang ada dalam diri manusia, hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, kewajiban-kewajiban itu membuktikan kehadiran Tuhan. Atau perintah-perintah naluriah itu berkaitan dengan Tuhan. Makanya ada kata-katanya kan, aku harus mengangkat pengetahuan untuk memberikan tempat untuk iman gitu. Jadi ilmu pengetahuan, hal-hal yang mendeskripsikan Tuhan ada atau tidak, itu tidak membuktikan adanya Tuhan. Kehadiran Tuhan ada dalam moralitas tadi. Kalau kan membahasnya tentang kemanusiaan universal, misalnya kebaikan-kebaikan, hal-hal yang berkaitan. Menemukan gimana? Saya singgung begini. Kan itu mengkritik gereja karena menganggap gereja terlalu konstitusional. Dia menganut pietisme yang menganggap bahwa kesalehan itu bersifat spiritual. Gereja itu seharusnya spiritual, sifatnya batiniah gitu. Tidak bisa kita terlalu melihat gereja sebagai sesuatu yang kaku atau sebagai organisasi. Ia menolak ajaran-ajaran agama gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana dia memahami Tuhan itu sebagai hal-hal yang sifatnya nuraniah gitu kan. Seperti misalnya kehendak-kehendak. Jadi makanya 3 konsepnya kan itu adalah kebebasan berkehendak. Yang menurutnya hal-hal yang membatasi kita itu adalah moralitas. Yang itu berkaitan dengan Tuhan. Jadi kehendak-kehendak kemanusiaan, hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan itu masuk dalam moralitas. Makanya di situ kan sendiri pun membagi ada 2, ada yang namanya hukum, yang namanya maksim, ada nanti hukum-hukum yang sifatnya moralitas, yang itu muncul mau atau tidak mau, itu hadir kayak gitu. Misalnya kalau dalam Islam mungkin sholat, kita bisa menemukan Tuhan bukan dalam sholatnya, bagaimana kita berhubungan dengan secara transenden gitu. Itu tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan, tetapi menurut Kant ada dalam moralitas. Nah, di situ nanti ada yang namanya karena kan ini termasuk yang menggagas etika, maka nanti ada yang namanya kesadaran susila. Susila. Jadi kesadaran susila ini sebagai bentuk pengejauhan tahan bagaimana kebebasan kehendak itu bergabung dengan moralitas gitu. Itu yang saya pahami tentang bagaimana Tuhan. Nah, kemanusiaan tadi, humanisme maksudnya kehendak untuk berbuat baik. Kayak misalnya tadi KA mengalami bahwa aku harus begini. Bisa jadi itu hal-hal yang kita anggap itu moralitas, itu eksistensi Tuhan gitu. Yang tidak bisa kita mengobjekkan Tuhan, oh jangan-jangan Tuhan itu tidak bisa menganggap bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena menurut dia hal-hal yang kita pikirkan itu sama dengan mengobjekkan. Dan eksistensi Tuhan tidak bergantung dengan apa yang kita pikirkan gitu. Tapi ada dalam yang menurutnya adalah nurani tadi gitu. Nah, di sini ada saya kutip salah satu pernyataannya. Benar ya. Nah, ini nih. Allah adalah instansi moral yang memberi kepada manusia kemutlakan perintah kewajiban suara tertinggi. Itu sama mungkin kalau dalam Ibnu Sina itu emanasi gitu, tertinggi gitu. Jadi yang menyarankan manusia untuk melakukan kehendak-kehendak kebaikan itu yang mungkin menurut Kant itu ada dalam aspek moralitas. Seperti itu secara sederhana bagaimana Kant memahami tentang Tuhan. Tuhannya ya bukan transendental yang lain gitu. Itu sih Kak. Oke gini Mbak ya, pertanyaan saya sebenarnya tetap ke pertanyaan di awal, tapi saya sekarang pakai konteks Tuhan. Tuhan itu kan bikinan subjek kita. Flashback kepada sejarah karena kita Islam. Kalau dalam jahiliyah itu kan ada apa namanya Lata, Uzza itu kan ya ceritanya, dan itu patung. Nah itu dikatakan Tuhan karena dibikin oleh masyarakat pada masa itu Tuhan. Padahal kan secara materialisme kalau kita pakai logika filsafat materialisme, batu itu kan. Jadi secara argumentologis, ngapain itu Tuhan? Itu batu kok.
mau dikatakan gimana batu tetap kan kayak gitu. Muncul Tuhan karena ada pengalaman dari masyarakat itu, oh kayaknya ini sehingga disimpulkan bahwa itu Tuhan gitu. Tapi kan kenapa? Enggak, saya dikasih tahu orang tua dulu Tuhan itu. Kalau Tuhan itu ada. Iya. Lah, enggak, ini kan terkait cara berpikir biar kena ke idealismenya kan. Lah bagaimana? Ini untuk mengkonsepkan misal secara objektif memang batu dunia itu. Berhala-berhala itu secara objektif memang batu, ya kan? Tapi secara moralitas dia dianggap Tuhan. Kan clash. Karena clash, Mbak. Secara objektif berhala-berhala itu batu. Tapi secara moralitas itu Tuhan gitu. Dan moralitas itu diciptakan oleh pengalaman pribadi dari subjektif dari seseorang yang menghadapi. Makanya kan baru muncul nanti kan keyakinan, oh iya ini Tuhan kayak gitu. Lah cara berpikirnya kan itu cara memberikan argumen-argumen seperti ini itu gimana biar, makanya kan perlu seandainya pada masa sejarah Islam, iya kan? Ketika Nabi Muhammad ke Gua Hira dan mendapatkan wahyu, ya. Seandainya sensitif nanti ini. Kalau ingin kita bahas itu kan sensitif. Tapi intinya seperti itu. Cara berpikirnya gimana? Dalam idealisme ketuhanan kan clash. Siddhartha Gautama, pendiri Buddha, dia lari ke hutan. Kan yang diperebutkan, yang dijelaskan tadi itu di dalam metafisika baik transenden pengalaman atau sebelumnya flashback ke sebelumnya dialektis, yang diperdebatkan kan sebenarnya ada fitur eksternal, ada sesuatu eksternal di luar diri kita. Kalau dalam tanda kutip dalam filsafat ketuhanan itu adalah zat Tuhan. Makanya kata saya kan Siddhartha Gautama itu lari ke hutan. Kemudian karena dia memiliki moral dan budi sehingga kan dipersepsikan oleh masyarakat bahwa itu adalah nabi. Karena Siddhartha Gautama mungkin tidak menjelaskan secara ontologis yang dia harapkan adalah di luar dirinya yang disebut dengan dalam tanda kutip adalah Tuhan. Sehingga masyarakat kan membuat sendiri berhala-berhala dan pada kenyataan secara ontologis itu batu tapi dipersepsikan Tuhan. Karena yang berangkat pengalamannya seperti itu, pengalaman transendentalnya. Paham Mas? Sehingga nanti Mas, bagaimana kan itu menjelaskan? Kan saya tidak mau menghina orang Buddha dan Hindu, enggak. Cuma secara filsafat materialistik saya, walaupun mau 1.000.000 kali patung-patung itu dia katakan Tuhan, tetap bagi saya dia eksistensinya secara ontologis dia batu. Mau ditaruh dimanapun batu. Nah, dia memang Tuhan, tapi itu kan produk empiris transendental itu sendiri gitu. Ya gimana? Aduh, gimana ya? Apakah transenden dalam metafisika itu tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan? Tidak bisa? Oke, gini. Sebelum kita tarik pada pembahasan yang lebih modern, seharusnya dan sebenarnya perlu juga dibahas oleh Matik di awal tadi bahwasanya proyek besar dari gagasan proyek filsafat dari Kant itu bermula dari bagaimana Kant mendeskripsikan sebuah metafisika. Itu pertama yang perlu kita pahami ya.
Metafisika, meta itu adalah suatu yang di luar jangkauan kita, fisik, berada di luar jangkauan kita secara fisik, gitu, secara termnya. Nah, berbicara tentang metafisika, nah ini juga kalau kita pahami tentang metafisika, kita juga akan paham terkait bagaimana Kant mendeskripsikan atau mempersepsikan adanya Tuhan, gitu. Dulu kalau kata Immanuel Kant, metafisika ini adalah salah satu bentuk pengetahuan yang dianggap tidak sistematis, dalam artian tidak banyak orang yang menganggap bahwasanya metafisika ini adalah sebagai pengetahuan. Tapi dengan adanya Immanuel Kant, ini kemudian yang membuat Immanuel Kant menjadi salah satu filsuf yang sangat berpengaruh dalam perubahan filsafat pada era modern ya. Itu. Karena bagaimana Immanuel Kant ingin menggiring metafisika dari yang sebelumnya belum sistematis itu menjadi sistematis. Nah, dengan cara apa? Nah, sebenarnya proyek besar dari Immanuel Kant itu terletak pada metafisikanya itu sendiri, bukan Tuhan loh sebenarnya. Itu yang pertama kita perlu ketahui ya. Karena bagaimanapun, kata Immanuel Kant, kalau kita melihat Tuhan hanya sebatas menggunakan pengalaman empiris kita sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan Tuhan. Tapi kemudian di metafisikilah kita yang kemudian bisa mengetahui, kita bisa mengakui adanya ketuhanan. Karena dalam metafisika itu sebenarnya bukan sesuatu yang melampaui sesuatu, melampaui pengalaman ya. Tapi bahkan metafisika, kalau menurut Immanuel Kant, itu adalah prakondisi sebelum pengalaman bahkan. Istilahnya Immanuel Kant itu sering menyebutnya dengan istilah struktur-struktur a priori ya. Struktur a priori dalam kognitif manusia. Nah, apakah makanya saya tadi bertanya bahwasanya apakah melalui pengalaman melalui transenden atau melalui metafisika itu Tuhan itu bisa ditemukan, dan ternyata mantik tidak. Kalau menurut saya, nanti mohon dikoreksi kalau ada yang salah ya. Kalau menurut saya bahkan inti kita mengakui adanya keberadaan Tuhan itu terletak pada metafisikanya itu sendiri. Karena metafisika itu sifatnya noumena. Noumena itu adalah sesuatu yang berada dalam dirinya sendiri, beda dengan fenomena yang selama ini kita ketahui ya, terberi kepada kita secara indrawi. Tapi metafisika itu adalah sebuah noumena yang seharusnya kita tidak terberi kepada kita melalui indrawi kita, tapi memang ada pada dirinya sendiri. Seperti halnya jiwa, Tuhan atau lain sebagainya. Nah, itu sebabnya kemudian melalui metafisika ini, kemudian kan itu menganggap bahwasanya metafisika ini adalah sebagai sesuatu yang bersifat a priori. A priori dalam artian sebelum kita melakukan pengalaman, misalnya ketika kita melihat batu, persembahan atau sebagainya. Kita sebelum melihat sesuatu tersebut, kita melalui a priori kita sudah mengetahui, kita memiliki pengetahuan bahwasanya Tuhan itu sudah ada. Itu. Metafisika itu letaknya di a priori itu tadi. Bisa. Karena rasionalisasi itu terletak pada metafisika itu tadi. Saya mendengar penjelasan dari dari Prof. Fitzgerald Kennedy Storus, itu alumni Jerman dan salah satu Hegelian juga, ngajar kalau nggak di Dirarkara itu di UPH. Karena memang sejauh ini ya, kita menganggap bahwasanya Immanuel Kant ini adalah sosok yang ingin mendamaikan rasionalitas dan empirisme. Sepengetahuan kita selama ini seperti itu ya. Tapi itu hanya produk samping saja. Itu bukan proyek utama dari tujuan filsafat dari Immanuel Kant. Immanuel Kant itu hanya ingin menjelaskan secara lebih rigid tentang apa itu metafisika dan bagaimana metafisika menjawab keberadaan Tuhan. Apakah itu berdampak pada proses rekonsiliasi antara rasionalisme dan empirisme, itu hanya bonus saja. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Nah iya, itu hanya sebagai produk samping saja. Karena yang saya respon dengan perkataanmu tadi itu adalah secara ontologis kita mungkin maknai bahwasanya patung itu kita tidak akan menemukan Tuhan dari keberadaan patung. Tapi secara a priori kita menemukan. Sebelum kita melihat patung, kita sudah ada struktur-struktur a priori dalam kognitif manusia itu yang sebenarnya sudah tahu bahwasanya Tuhan itu ada. Bukan malah setelah kita melihat patung, kita bisa mengkonseptualisasi diri bahwasanya Tuhan itu ada di patung, bukan. Itu namanya a posteriori, kalau istilahnya Immanuel Kant. Gitu ya. Oh,
Pernyataan Anda ini bagus ya. Dan ini yang saya harapkan, cuma bukan pas kemudian tidak dapat disanggah. Saya sanggah hari ini. Ini kan gara-gara Plato sebenarnya terjadi seperti ini. Hal-hal yang abstrak ini. Logika saya, cara berpikir saya kalau tadi kan didoktrin oleh pemantik bahwa Tuhan itu tidak dapat ditemukan dari rasional. Ternyata dapat ditemukan melalui a priori tadi ya. Bentar Kak, Setelah bentar. kita merangsang. Boleh saya masuk dulu bentar? Setelah kita merangsang menggunakan tindakan kognitif, kan kayak gitu kan. Secara ontologis itu memang batu, kan kayak gitu. Patung-patung itu berhala. Nah, saya pada kantian, pertanyaan saya pada kantian sampai hari ini, dalam a priori maupun nanti di posteriorinya, saya kan tanya bagaimana cara mengkonseptualisasikan apa yang baik kita tangkap baik secara posteriori tadi, secara rasional maupun tindakan kognitif maupun pengalaman, untuk menemukan bahwa di luar sesuatu itu ada zat atau ada fitur eksternal. Itu kan susah, Mas. Tidak hanya Anda memberikan solusi, ya caranya dengan metafisika. Metafisika yang bagaimana? Tadi ada transenden, kan ada pengalaman, dan ada melampaui pengalaman kayak gitu. Nah itu bagaimana sehingga menjadi suatu keyakinan. Kalau saya pribadi, patung ya tetap batu mau sampai kapanpun, kan kayak gitu. Lah iya, kan saya sekarang tidak mempercayai ada sesuatu di luar patung itu. Baik itu mau disematkan Tuhan, mau disematkan kekuatan apa. Lah bagaimana argumen kan secara metafisika itu bahwa itu ada di luar diri patung itu. Kalau memang tadi Tuhan diciptakan moralitas, kata pemantik, melalui moralitas kan tidak bisa diciptakan secara rasional. Anda bisa kan seperti itu. Dengan tindakan kognitif tadi kan produk pengetahuan dong kalau seperti itu. Saya lihat oh ya itu Tuhan. Sebelum itu kan ada rangsangan. Nah, sekarang bagaimana ketika saya tidak mempercayai ada di luar itu? Dan ini lebih gampang untuk diterima oleh pendapat umum. Saya katakan korek misal, ada di luar sesuatu kekuatan di luar korek ini. Anda percaya enggak? Kalau pakai kan memang percaya, bisa, ini kan bisa dituhankan. Kalau menggunakan metafisik. Tapi gimana cara metafisik itu untuk menjelaskan? Ya bukan persoalan dikasih jenda. Intinya ada di luar fitur eksternal gitu, Mas. Paham maksud saya Anda? Sekarang saya orang yang gak percaya terhadap ada fitur eksternal gitu. Makanya saya katakan kan ini gara-gara Plato semua. Ya kalau batu ya batu, gak usah bilang itu Tuhan itu apa gitu. Nah, saya dapat menerima ketika itu dikonseptualisasikan. Bahasa Anda tadi proyek besar dari Kant sistematis apa? Menjadikan metafisika itu adalah suatu pengetahuan yang sistematis misal. Lah, bagaimana cara metafisika itu untuk disistematiskan? Itu pertanyaan gampangnya sebenarnya. Kalau ada tahapnya, silakan kasih tahapannya gitu. Kalau enggak ada tahapannya, kalau Kant itu hanya menjelaskan kata bahasanya Mas Faidol, oh ini konsepnya B aja gitu, biasa aja misal. Ya kita lanjutkan dengan Kantian lain. Kan banyak kan Kantian seperti profesor Anda sebutkan atau pakai punya yang disebutkan Bang Farud tahu di bahasa Inggris. Strong apa itu? Sense pokoknya ada kayak gitunya. Itu
Gimana caranya? Saya butuh itu tok. Cuma pertanyaan saya di awal itu lebih mudahnya untuk kita mendiskusikan bersama. Makanya saya analogikan dengan pengalaman pribadi, kan seperti itu. Kayak gitu, Mas. Baik itu secara argumen psikologi, argumen ontologis atau tadi. Itu gimana? Tolong Anda memberikan saya sekarang pencerahan sehingga saya nanti punya pengetahuan yang sistematis bahwa metafisik itu ada. Sebenarnya pertanyaannya simpel ya. Kalau kita tarik kepada awal itu ya. Bagaimana orang lain bisa percaya tentang pengalaman religiusitas kita kan? Sebenarnya kan gitu. Ya kalau dalam perspektif psikologis, pengalaman subjektif itu sebenarnya tidak mengganggu apakah kita nanti down atau tidak ketika kita dicemooh orang atau tidak. Karena itu kembali kepada diri masing-masing. Namun yang ditangkap dalam psikologi itu adalah bagaimana kita melihat atau mengukur pengalaman subjektif, pengalaman religiusitas seseorang. Itu yang dianalisis dalam psikologis. Ya, dengan cara pengukuran ada asesmennya sendiri. Misalnya bagaimana hubungan antara pengalaman religiusitas dengan meaning of life, misalnya kebermaknaan hidup. Nah itu bisa dilihat nanti di situ. Dari hasil scoringnya nanti bisa kelihatan. Oh ternyata dia dengan pengalaman subjektif yang dimilikinya itu juga berkaitan dengan memiliki dampak terhadap kehidupan yang sejahtera bagi dirinya. Psikologis itu cukup di situ saja, tidak mempermasalahkan pengalaman subjektif masing-masing terkait religiusitas seseorang. Terima kasih sumbangannya dari psikologis. Sekarang dari filosofis gitu. Gimana dalam pandangan ya, mungkin sebelum ke Mas Banu. Bentar, saya dulu ya. Saya dulu. Oke. Tadi saya menanggapi dari pernyataan Kak Fakih tadi ya tentang mungkin tadi sudah saya jelaskan bagaimana kan menjelaskan bahwa ketidakmampuan kita membedakan antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang nomena dan fenomena itu menjadikan metafisika itu ada dan berbeda rumpun dengan matematika dan fisika. Itu yang saya pahami tentang bagaimana mungkin yang menurut Kak Fakih itu proyek besar dari metafisikanya kan dan bagaimana pilar-pilar itu muncul gitu. Dan kalau dianggap bahwa dan memang kan menjelaskan bahwa ide-ide itu ada a priori, a posteriori itu ada dalam pemikiran manusia, terutama dalam masalah tentang transendental dan lain-lain tadi kan. Cuman yang saya baca ketika kita menganggap bahwa apakah Tuhan ada secara rasio itu akan menggugurkan pernyataan Kant sendiri. Ketika ia mengatakan bahwa isi konsep dari apa yang kita pikirkan atau isi konsep terhadap objek, kita harus keluar dari itu. Kita harus keluar dari konsep tentang objek itu untuk mengatakan bahwa eksistensi objek itu ada gitu. Makanya ia mengatakan bahwa segala pemikiran tentang Tuhan, segala upaya-upaya ilmu pengetahuan untuk mendeskripsikan Tuhan itu tidak akan sampai pada eksistensi Tuhan. Tetapi yang ditekankan kan itu adalah pengalaman spiritual hati nurani tadi. Dan yang saya tanggapi dari pernyataan Kak Fakih, mungkin kalau menurut Kak Aang ya, mungkin kalau menurut Kak Fakih ada sistematika, cuma saya tidak menemukan sistematika bagaimana kan menjelaskan tentang metafisika ke dalam. Tetapi prosesnya kan menjelasnya keluar bagaimana itu nanti munculnya ke moralitas. Makanya di situ garis-garis ke bawah atau turunan dari bagaimana kita memahami Tuhan, arahnya ke humanitas, arahnya ke moralitas, arahnya ke kesadaran susila gitu. Jadi pengalaman spiritual itu menurut Kant itu tidak bisa dijelaskan. Ketika itu dijelaskan, itu menggugurkan pernyataannya sendiri. Ketika ia mengomentari 3 hal tentang bagaimana orang melihat bahwa ide tentang Tuhan itu menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Dia kritik. Yang kedua, Tuhan adalah penyebab sebab dari segala hal. Dia kritik bahwa ada yang menyebutkan bahwa eksistensi sesuatu itu membuktikan bahwa ada eksistensi lain di atasnya gitu. Itu dikritik semuanya. Karena semua itu adalah proses objektifikasi terhadap Tuhan. Dan objektifikasi itu ditolak menurut Kant. Kenapa? Karena menurutnya segala hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pengetahuan mencapai Tuhan itu bukan Tuhan gitu. Eksistensi sebenarnya mungkin kalau kita melihat pengalaman-pengalaman batiniah, mungkin dalam Islam misal tasawuf dan lain sebagainya, itu yang dibenarkan menurut Kant itu adalah eksistensi Tuhan yang kita sadari dan secara subjektif gitu. Mengenai bagaimana konseptualisasi metafisika berkaitan dengan ketuhanan, saya tidak temukan itu karena turunannya tadi itu berkaitan dengan hal di luar dirinya gitu. Itu yang saya pahami. Jadi makanya saya mengatakan bahwa
Tuhan tidak akan sampai secara rasio gitu. Itu yang menurut saya pahami dari bagaimana kerangkakan memahami tentang metafisika yang transenden gitu. Kalau metafisika yang pengalaman segala hal bisa gitu kan. Ya, saya mimpi merasakan sesuatu aja itu masuk dalam pengalaman metafisika yang pengalaman gitu. Mungkin ini yang kita anggap proyek besarnya, karena tadi ada beberapa pilarnya, ada ilmu-ilmu pengetahuannya, ada pemetaan mana yang dialektikal, sampai pada misalnya bagaimana saya menjelaskan cinta gitu misalnya, itu ada dalam Kant. Bagaimana kita menelurkan itu dari transendental yang estetik, gejala-gejalanya, sampai ke transendental analitik, bagaimana pemahaman itu kita kategorikan. Oh aku greget, aku deg-degan misalkan, aku begini begitu. Kita klasifikasikan, oh ini termasuk dalam perasaan yang seperti apa, masuk kualitas atau kuantitasnya seperti apa, penegasannya, keputusannya seperti apa, itu masuk dalam yang dua hal tadi gitu. Yang saya rasa proyek besar mungkin itu yang kakak maksud gitu, tentang bagaimana Kant itu memberikan pijakan terhadap metafisika. Saya rasa mungkin begitu. Saya ingin nyambung lagi sedikit ya. Apakah ketika kita melakukan pengalaman-pengalaman religius, terutama ketika kita semakin mendongkrak keimanan kita, kalau istilahnya Farouk itu our faith ya, keimanan kita dengan cara kita melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama. Nah, apakah itu juga disertai dengan kesadaran kita akan adanya metafisika atau noumena? Apakah cuma ketika kita mengalami, wah saya merasa tenang ketika saya menjalankan sholat? Karena jika seperti itu, kita seolah-olah ingin menjaga jarak, ingin membatasi atau ingin mempagari antara pengalaman-pengalaman keseharian kita dengan keberadaan Tuhan yang secara sifat itu termasuk dalam noumena. Makanya saya bertanya, apakah dengan kita menjaga keimanan kita dengan hanya menjalankan kewajiban-kewajiban agama, itu disertai dengan kesadaran kita akan keberadaan tentang metafisika atau noumena? Itu pertanyaan saya. Itu inherent sih Kak. Maksudnya itu maksudnya pengalaman kita, ya itu kan subjektif kan. Apakah itu juga dengan perilaku? Iya, karena itu yang ditekankan kan dalam moralitasnya tentang kewajiban-kewajiban. Dia tidak menjelaskan detail kewajiban macam apa, tidak dia jelaskan. Moralitas macam apa saya tidak, mungkin apa sih kurang baca. Gini maksudnya. Yang mana Kak? Nah kan tadi dijelaskan bahwasanya untuk mengetahui Tuhan, untuk mengalami kesadaran terhadap Tuhan, itu bisa kita lihat dari bagaimana kita menjalani moralitas. Moralitas itu impact-nya Kak. Impact dari nurani atau kehendak atau kewajiban spiritual. Oke. Jadi iya begitu. Iya terus lanjut dulu. Kenapa? Oh gitu. Jadi yang saya pahami moralitas untuk gini, narasinya moralitas menuju Tuhan. Bukan moralitas sebagai sebab untuk bertemu Tuhan, enggak. Cuman moralitas itu menjadi jalan bertemu Tuhan gitu. Kenapa? Karena tadi ada kewajiban-kewajiban yang transenden lah istilahnya, atau hati nurani, atau perintah-perintah yang kita menyebutnya abstrak gitulah ya. Yang mungkin dalam Islam seperti fitrah atau seperti apa siapa dulu itu? Yang pernah saya kaji dulu. Bukan intuisi. Ada tokoh Islam yang menyebutkan bahwa puncak segalanya itu adalah kehendak perintah dari Tuhan. Nah, itu sifatnya subjektif gitu memang. Karena sifatnya pengalaman batiniah. Moralitas itu sebagai hal yang berkaitan erat dengan ketuhanan tadi gitu. Dengan kita merasakan eksistensi Tuhan. Jadi merasakan eksistensi Tuhan itu bukan konseptual secara terpeta-petakan, enggak. Tapi saya memahaminya, dia menjelaskan secara spiritual. Moralitas yang tidak bisa kita sentuh menurut Kant, yang saya pahami, yang tidak bisa kita gini. Mana dah? Oh ya. Jadi noumena, apa yang kita ketahui dan apa yang kita pikirkan tidak akan pernah sampai pada Tuhan, imoralitas dan jiwa. Itu hal yang tidak bisa sampai gitu. Itu menurut Kant, bagaimana kita sampai memahami tentang tidak akan bisa, noumena fenomena tidak bisa sampai ke situ gitu. Makanya untuk memahami eksistensi Tuhan itu pengalaman spiritual. Moralitas itu impactnya. Karena kan memahami 3 hal untuk sampai kepada kebahagiaan. Itu kebebasan berkehendak, moralitas, dan satunya saya lupa. Intinya 2 hal tadi. Jadi kebebasan kehendak tadi itu nanti terkungkung dalam humanisme atau dalam moralitas tadi gitu.
Untuk siapa ketiga poin itu sebenarnya kita lakukan? Untuk siapa? Untuk Kak? siapa? Untuk mencapai kebahagiaan secara subjektif. Saya memahaminya secara personal. Iya. Secara personal kan, untuk mencapai kebahagiaan gitu. Karena itu termasuk dalam ajaran atau nilai-nilai agama yang itu berasal dari Tuhan. Ya, gitu. Gimana Kak? Dan itu ketiga poin tersebut berangkat Iya. dari mana kita terkait Tuhan. Nah, Kewajiban moral terhadap kewajiban manusia kita yang terhadap lain. Gitu. manusia lain dan juga itulah yang mendasari Kehendak. karena kita paham sebelumnya bahwa ada Tuhan. Oke. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan metafisika ala Kant. Sebelum kita menjalani segala sesuatu yang bersifat moralitas, kita bersifat manusiawi, kita baik kepada orang lain. Karena kita sebelumnya secara a priori, itu secara kognitif kita sudah memahami bahwasanya kita mengetahui adanya Tuhan. Dan secara otomatis itu terinternalisasi ke dalam jiwa kita, kesadaran kita. Oh ternyata Tuhan ada secara a priori. Baru kemudian secara a priori kita memahami, baru kita melakukan pengalaman indrawi. Pasca pengalaman indrawi, misalnya kita mengalami bahwasanya saya merasa bahagia, lebih tenang. Itu adalah sensasi yang dirasakan oleh indrawi kita yang termasuk dalam a posteriori. Dalam artian kesimpulannya seperti ini. Jika anggapan tadi bahwasanya kita memahami Tuhan itu melalui kewajiban-kewajiban atau dampaknya kemudian ke unsur-unsur moralitas, itu karena kita tahu untuk siapa kita melakukan itu semua. Pengetahuan kita terkait siapa yang menjadi dampak terus kita melakukan sesuatu tersebut, itu gara-gara pengetahuan kita akan metafisika kita. Di situ peran metafisika sebenarnya. Unsur-unsur a priori, disitulah letaknya. Dan itu inti poin dari metafisika yang saya tangkap dari Immanuel Kant. Nah, Tuhan sebenarnya ada di situ. Karena kalau kita secara indrawi saja, kita tidak akan bisa menyentuhnya. Tapi dengan pengalaman-pengalaman atau struktur a priori, disitulah kita bisa mengetahui Tuhan. Saya rasa seperti itu. Itulah struktur-strukturnya. Masuk ya? Anjay, masuk aja. Kebetulan dibuka ya. Sebenarnya memang agak rancu sih dari awal. Rancunya itu karena penjelasan dan kategorisasi antara konsep fenomena dan nomena Kant itu tidak dijelaskan dari awal. Kayaknya memang dalam mendeskripsikan Tuhan yang menjadi poin dari Kant itu sebenarnya di situ. Bukan di sananya. Bukan di transenden, di bagaimana kategorisasi fenomena dan nomena. Karena dengan kategorisasi fenomena dan nomena gitu, kita akan lebih sederhana dalam memahami Tuhan, khususnya menurut Kant ya. Karena memang ingat terhadap diskusi kemarin sore kami ngopi bertiga, kita ya kan ya. Kak Ang ngajuin pertanyaan nih. Dan Kak Ang masih jadi bat nyamuk waktu itu ya. Kak Ang ngajuin pertanyaan. Udara bunyi ada atau enggak? Terus minta bukti-bukti bagaimana bunyi itu bisa dikatakan ada atau enggak. Terus karena kami menjawab bunyi itu ada karena kalau orang yang tuli berarti kan enggak ada bunyi. Terus kita jawab bahwa bunyi itu bisa dibuktikan dengan gelombang. Karena saat kita mengatakan bunyi itu sebagaimana yang ketahui kita bunyi sebagaimana biasanya. Tapi yang tertulis kepada kita bukan bunyi itu sendiri. Tidak. Belum sampai situ. Jadi kalau jika kita memahami bunyi adalah apa yang kita dengar, kita tidak akan sampai pada pemahaman yang lebih fundamental tentang bunyi. Secara ilmiah, bunyi itu digambarkan oleh gelombang. Jadi kayak bagaimana kita mengobjektifkan selera, warna, gampang. Secara ilmiah kita kasih aja satuan matematis, gampang, sederhana. Suatu hal yang subjektif misalnya, kasih aja hal-hal yang bersifat matematis logis, udah objektif diakui ya secara ilmiah. Jadi tentang terkait fenomena dan nomena saat kita mendefinisikan sesuatu masih bergantungan. Makanya ada sesuatu sifat hal yang menarik dalam Islam bahwa Tuhan itu tidak bergantung dengan apapun termasuk deskripsi manusia. Bahkan Tuhan hanya diakui oleh dirinya sendiri yang mendeklarasikan bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Tidak melalui pengakuan. Makanya meskipun katakanlah semua orang itu beriman, dia tidak menambah sedikit pun tentang eksistensi bahwa dia Tuhan. Ataupun semua orang tidak beriman. Nah, di sini kategorisasi fenomena dan nomena dalam Al-Quran ya, yang ada. Tapi Muslim tidak pernah memikirkan sebelumnya. Ada di situ. Meskipun semua orang berpikir menyembah Tuhan ataupun sama sekali tidak ada yang menyembah Tuhan,
itu sudah berkaitan dengan kategorisasi fenomena dan nomena. Jadi meskipun orang tidak menyembah Tuhan secara nomena, kategorisasinya di sini. Letak seninya di sini. Bagaimana Immanuel Kant mengkategorisasi tentang Tuhan. Tuhan akan ada dengan dirinya sendiri. Itu bahasanya Kant itu das Ding an sich. Jadi dia apa ya? Kalau kita lihat bagaimana misalnya pisau lah. Meskipun percontohan-percontohan itu semuanya tidak objektif dan tidak akan bisa benar-benar kita terima. Misalnya pisau. Pisau itu secara definisi bisa kita definisikan melalui fungsinya. Bisa kita definisikan melalui hal-hal yang lain juga. Jadi misalnya saat kita mengatakan pisau itu adalah suatu alat untuk masak. Apakah itu sudah dapat menggambarkan pisau? Sebenarnya. Jadi pemaknaan tentang pisau tadi itu yang secara fungsional kita maknakan ternyata pisau itu adalah alat untuk memasak, itu adalah pemaknaan yang berdasarkan pada fenomena, bukan pada nomena, bukan kepada das Ding an sich, bukan pada dirinya sendiri. Nah makanya itu produk pengalaman bagi Kant itu adalah pembagian di antara fenomena. Nah tapi menurut Kant ternyata pengalaman-pengalaman manusia itu tidak semuanya bisa sampai. Nah, makanya yang menarik dari Kant itu dia itu menggeluti hal-hal yang bersifat astronomi. Dibuktikan dengan kata-katanya yang di dalam kubur itu. Dia membuktikan bahwa ada batasan-batasan manusia yang ia tidak bisa sampai dengan pengalaman. Makanya dia memberikan apa yang namanya nomena. Sehingga nomena tadi itu menjelaskan bahwa suatu hal, suatu objek atau suatu hal yang lain lah. Itu ada dengan dirinya sendiri. Dan kita tidak bisa memberikan deskripsi yang paling bisa mewakili. Karena pendeskripsian yang ada adalah pendeskripsian yang berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman. Nah, Kant menggunakan pendapat ini untuk membela Tuhan. Karena Kant ini sebenarnya apologet ya. Kant ini apologet Kristen. Ya makanya. Kant ini apologet Kristen. Kant ini apologet. Dia membela eksistensi Tuhan dari serangan-serangan seorang ateis. Ini apologet. Jadi bagaimana dia merasionalkan. Kalau saya baca dari buku-buku memang juga, dari literatur-literatur yang saya baca, saya tidak menemukan bahwa Kant itu mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dibuktikan oleh rasional. Saya nggak menemukan. Secara eksplisit saya tidak menemukan. Justru saya menemukan di diskusi pada sore hari ini. Kant itu dapat membuktikan Tuhan secara rasional. Saya waktu baca-baca buku tentang Kant juga gak bisa, Pak. Tapi waktu diskusi ini saya menemukan justru. Bagaimana, pertanyaannya bagaimana cara membuktikan Tuhan secara rasional? Menurut Kant, saya juga gak nemukan. Sampai menentukan konsep, ya Tuhan ada karena gini-gini, bukti-bukti keberadaan. Enggak ada, saya gak tahu. Kant mungkin. Cuma diskusi sore ini nih yang menjadi menarik. Tentang diskusi tentang Kant. Karena dalam memasukkan ke dalam rasional pembuktian terhadap Tuhan, Kant itu meletakkan Tuhan sebagai hal yang bersifat a priori. Karena a priori itulah makanya sudah rasional. Dengan meletakkan Tuhan sebagai basis a priori dari ilmu pengetahuan, saat itulah Tuhan sudah menjadi rasional. Sudah rasional karena sudah a priori. A priori itu sudah diakui secara rasional tanpa melakukan pembuktian sebelumnya. Anggap saya curiga tentang ini enggak. Makanya dalam buku filsafat modern punya Budi Hardiman di sini ada, ini menarik, gampang memanaikan di sini gampang. Siapa tahu Prof Budi KW Prof. Ya, ini gampang memaknaikan terkait bagaimana dia mengkategorisasi fenomena dan nomena dan bagaimana meletakkan Tuhan secara a priori dalam kalau dalam apa ya namanya? Penalaran logis. Tuhan itu dikatakan tidak logis. Karena Tuhan tidak bisa dinalar seperti ini. Tapi saat kita meletakkan Tuhan sebagai satuan yang a priori, itu sudah logis secara tidak langsung. Secara hukum ya. Hukum penalaran itu sudah logis. Karena itu sudah a priori. Nah, peletakan Tuhan sebagai basis a priori dalam ilmu pengetahuan menurut Kant tadi, itu yang meletakkan bagaimana Tuhan secara rasional dapat diakui. Dalam bentuk penalaran. Tapi dalam pembuktiannya, kan di sini juga meletakkan seperti ini, seperti Fazlur Rahman atau Fazlur Rahman seperti Immanuel Kant. Bagaimana? Lebih tua Immanuel Kant. Fazlur Rahman masih baru kemarin meninggal. Sudah labet. Nah, jadi bagaimana meletakkan moralitas
sebagai bukti apa ya? Sebagai bukti keberadaan Tuhan. Sebenarnya juga ini juga menjadi sedikit aneh. Karena memang bagaimana konsep Tuhan kita di Indonesia, orang-orang timur, orang-orang Islam berbeda dengan konsep Tuhan di barat. Karena konsep Tuhan di barat tuh anggaplah bisa dikatakan dipelintiri lah. Atau dideskripsikan sebagaimana fenomena-fenomena yang dialami oleh para filsuf yang dalam mendeskripsikan Tuhan masing-masing. Berbeda. Makanya satu hal yang menjadi ciri khas unik dari Kant di sini, bahwa dalam mendefinisikan Tuhan, gak ada yang paling berhak mewakili. Karena Tuhan itu berada pada kondisi nomena. Nomena yang dalam artian saat kita mendeskripsikan itu tidak benar-benar bisa mewakili. Karena di Tuhan akan dasdiansi. Dia akan berada dengan dirinya sendiri. Semua orang menyembah Tuhan. Kayak kalau misalnya kata Kang tadi, saat saya menyembah batu, apakah batu itu sudah menjadi Tuhan? Ya. Jadi dalam dasding ansi kita dapat mengkategorisasi Tuhan itu ada karena dituhankan, kan seperti itu ya. Bagaimana Tuhan itu ada karena dituhankan, atau memang Tuhan itu ada dalam dirinya sendiri, dasding ansi. Ya, Tuhan tuh eksis, bisa dikatakan eksis ya. Eksis karena hamba-hambanya, misalnya. Kan Tuhan bukan selebgram ya. Tuhan tidak dibuktikan dengan jumlah followers, like, comment, and subscribe. Gak butuh itu kan. Tuhan gak butuh monetasi. Dan itu ada dalam Al-Quran. Maksudnya dulu masih maba. Saya agak merasa Immanuel Kant nih receh lah. Immanuel Kant ini suatu filsuf yang tidak mandiri. Dia ambil aman aja, filsuf ambil aman. Rasionalisme kan jelas, empirisme jelas. Immanuel Kant cuma mengawin silangkan sepertinya. Enggak dewasa. Dia enggak berani berdiri di atas posisi tertentu. Ternyata tidak. Dibuktikan dengan bagaimana dia menjelaskan, mendeskripsikan secara rasional bagaimana konsep-konsep tadi. Bagaimana dia mengawinkan antara rasionalisme dan empirisme. Sebenarnya meskipun Tuhan bukan menjadi tema sentral, dia menggunakan metafisika dan lain sebagainya. Tapi spirit utama, motif yang digunakan dalam mengembangkan konsep ini memang Tuhan. Memang Tuhan. Jadi antara fenomena dan nomena tadi, kita melihat bahwa realitas Tuhan, realitas jiwa, dan realitas sesuatu itu. Jangankan kesana. Jangankan kesana. Misalnya besi. Ada yang bisa mendeskripsikan besi yang paling bisa mewakili besi. Besi dasdin ansi, nggak bisa, nggak usah ke Tuhan. Kita melihat bahwa unsur material paling inti misalnya, dan semuanya diterjemahkan, misalnya besi, kita terjemahkan sebagai pisau, besi kita terjemahkan sebagai kursi, besi kita teralis, kita menggunakan sebagai pedang, itu semuanya bentuk perkembangan. Jadi saat orang mendefinisikan besi sebagai pisau, dia benar, tapi tidak bisa menjadikan ia sebagai satu-satunya yang mewakili deskripsi tentang besi itu sendiri. Misalnya seperti Tuhan. Kita melihat bagaimana konsep-konsep ketuhanan dari Nietzsche, dari Hegel, dari Immanuel Kant, dan dari lain-lainnya. Dan agama-agama tertentu juga. Mereka memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang Tuhan. Tapi seseorang Immanuel Kant tetap meletakkan Tuhan kepada dasdin ansi. Makanya metafisika pengalaman tadi yang nantinya akan mengantarkan kepada definisi-definisi yang bersifat nomena tadi yang tidak sampai, mengalih kepada definisi-definisi yang bersifat fenomena. Jadi bagaimana kita akan berdebat tentang definisi Tuhan menurut Immanuel Kant? Wong Immanuel Kant sendiri angkat tangan dalam mendefinisikan itu dengan meletakkan Tuhan kepada unsur yang nomena tadi. Jadi emang bagaimana Kant mendefinisikan Tuhan merupakan definisi yang paling aman. Bukan dalam artian angkat tangan, bukan karena tidak berani, bukan berarti karena dia tidak memiliki jati diri dalam mendefinisikan Tuhan. Hanya saja dia meletakkan bagaimana Tuhan pada posisi objektifnya sebagai dasdiansi. Makanya siapa yang paling berhak mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri? Misalnya batu, apakah batu mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan? Apakah nabi? Apakah Tuhan itu sendiri? Jadi kalau menggunakan analisis kategorisasi fenomena dan nomena tadi,
tidak ada yang berhak mendeskripsikan Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Karena yang memiliki pengalaman langsung dengan Tuhan ya Tuhan itu sendiri. Kenapa Kak? Tak suruh Sherlock dulu ya Kak. Jadi mungkin itu sekedar tambahan kategori saja. Gini, saya menemukan beberapa ya yang kayaknya bagus untuk dilanjutkan diskusinya. Di antaranya adalah dari ini tadi, a priori tadi, terus tentang Mas Aang awalnya yang meletakkan sebuah sebuah awal mula diskusi kita tentang patung itu, tentang wujud dari Tuhan itu kayak apa. Di agama kita ya, itu kan tidak dijelaskan di kitab kita sendiri bahwa sifat Tuhan itu ada gitu. Tapi teolog kita meletakkan pertama bahwa Tuhan itu ada. Saya jadi bertanya-tanya, apakah Mas Aang ini sembahyang atau bukan? Iya, sembahyangnya Mas Aang itu bagaimana gitu. Karena tadi awalnya itu menolak dengan adanya Tuhan yang berpatung. Begitu. Jadi saya tidak menerima Tuhan yang berpatung itu, dan sampai bagaimanapun ini adalah batu, kan begitu kan. Saya jadi bertanya, apakah Mas Aang itu masih sembahyang hanya karena tidak ada Tuhan di depannya begitu. Itu kan jadi jadi dua hal yang jadi umpan balik gitu. Apakah masih tetap percaya Tuhan hanya karena Tuhan itu ada dan wujud fisik, dan apakah masih percaya bahwa Tuhan itu ada dengan bentuk metafisik begitu. Dan itu dihadirkan juga oleh a priori tadi. Dan bagi saya mungkin baiknya dan enaknya kita bahas itu, karena dari a priori ini kita menemukan diskusi keberlanjutan gitu. Kita membahas sesuatu yang metafisika menjadi hal yang kita terima gitu. Oh iya, Tuhan dalam cara pikir ini ada begitu. Kalau kayak patung tadi, apakah Al-Qur'an itu sebegitu adanya? Kayak kita pegang di sini nggak ada Al-Qur'an ya. Ya temu aja. Ya itu bukan Al-Qur'an ya, tetapi kita mushaf gitu. Jadi di sini nggak ada mushaf, nggak ada Al-Qur'an. Karena yang benar-benar Al-Qur'an adalah apa yang Allah firmankan gitu. Apakah firman Allah berbentuk Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim? Kalau berbentuk kayak gitu, berarti bahasa Tuhan bahasa Arab gitu. Tetapi yang menyaring itu untuk kalau kita nyetel radio kan, untuk frekuensi untuk bisa ditangkap itu sekian, maka harus ada alat untuk menangkap frekuensi itu. Datanglah Jibril gitu. Jadi itu kita menganggap bahwa oh iya, dalam ranah kayak a priori kayak gitu, Tuhan bisa kita terima. Dan yang menjadi masalah Mas Aang sendiri yang masih tidak percaya itu, apakah menyembah Tuhan, percaya Tuhan hanya karena ada fisiknya, atau menyembah Tuhan karena metafisik? Karena dua-duanya posisinya sama. Ya begitu. Cik, seandainya teman saya itu hadir ke sini ikut diskusi, mungkin ketawa karena dia keburu meninggal. Namanya itu Nietzsche. Jangan ketawa Mas. Makanya Tuhan itu ada dengan dirinya sendiri katanya. Tadi kan disebutkan kayak gitu. Tapi lama kelamaan saya bingung. Kok Tuhan itu diciptakan manusia sih? Dari diskusi-diskusi tadi ada dusting katanya Banu. Tadi itu Banu itu. Iya, berada dengan dirinya sendiri. Oke, stop. Kayak gini Mas Banu ya, atau dan Mas Fakih, sebelum nanti ke punya Mas Jalal. Sudahlah, kita jangan bingung-bingung, cari cara berpikir.
sesuatu yang umum Banu, siapa yang mendefinisikan besi ngapain dicari? Sik dulu. Kayak siapa yang mau bisa mendefinisikan batu yang paling benar? Ngapain, itu sudah pendapat umum, batu seperti itu sudah. Besi seperti itu, perihal dia mau dijadikan pisau itu ciptaan manusia. Masa Tuhan kayak gitu kan, enggak analoginya. Itu just stop. Kayak gini Mas Jalal ya. Saya itu pernah ateis Mas pada masa kuliah. Saya agak percaya Tuhan memang. Waktu masa saya kuliah, saya hampir dalam pencarian itu. Ya, tapi bukan Aang yang sekarang, Aang yang dulu itu. Aang yang sekarang saya sholat dan sembahyang. Enggak. Saya dulu gak sholat. Bahkan saya itu hidupnya ya amburadul lah kalau dianggap moral sekarang. Ada perempuan ya dinikmati, itu memang sesuatu yang ada di sekitar saya itu terserah gue kayak gitu kan. Ngapain saya ada di dunia? Dulu saya kayak gitu. Makanya kan saya tanya, saya cari cara berpikir yang benar tentang Tuhan dari dulu. Saya mulai mendalami filsafat. Saya mendalami filsafat itu dan saya coba satu persatu gitu. Ternyata lebih gampang waktu itu, lebih gampang saya berpikir materialisme aja. Saya nggak percaya ada sesuatu di luar, kekuatan lain di luar sesuatu itu. Makanya ini Plato itu mungkin dia kurang ajar membuat satu pernyataan seperti ini. Dulu waktu itu saya lama-kelamaan saya nggak kagum ke Islam. Kenapa saya kagum? Karena dia memberikan cara berpikir seperti ini Mas. Dalam Al-Quran itu suatu doktrin itu Tuhan itu, Allah itu memberikan cara supaya kita menemukan Allah. Gimana caranya? Biarkan orang-orang itu membuat Tuhan itu atas produk mereka. Itu kalau nggak salah ayatnya ada asma'uhum gitu. Saya nggak hafal itu. Cuma saya tahu artinya. Dia diberi nama Lata dan Uzza itu buatan manusia, tapi hakikatnya itu batu memang. Nah, menariknya, kenapa Tuhan di dalam Islam itu hanya memberikan nama-nama saja, 99 nama ya, Asmaul Husna itu. Ternyata sesuatu yang kita sembah memang perlu diabstrakkan. Biar dalam proses metafisiknya itu dalam pencarian terus kena gitu. Paham ya? Sehingga ada arot di situ, ada kehendak Tuhan memang sesuai nama-nama itu. Nah, terciptalah moral. Lah itu maksud saya. Kenapa saya memilih agama Islam? Ini pribadi ya. Karena cara berpikirnya itu yang enak. Nah, beda, saya tidak mau menghina agama Kristen misal. Dan kenapa? Toh walaupun sampai sekarang kan agama Kristen sudah trinitas itu, konsep teologiknya itu sudah tidak dilulukan lagi gitu, karena terbantahkan. Misal kisah kayak gini. Jika Yesus itu Tuhan, jika Nabi Isa itu Tuhan dan dia punya ibu namanya Maria. Nah, Tuhannya Maria itu siapa? Kalau Tuhan itu lahir dari Maria, berarti Maria ateis dong. Kenapa gak ikut Maria aja ateis? Nggak, nanti kan ada pertengkaran berpikir. Namanya itu clash, ada gap of meaning kata saya. Dalam memaknai Tuhan. Nah, makanya saya ingin tahu cara berpikir Immanuel Kant terkait Tuhan itu. Idealnya gimana itu? Kok berani-beraninya membuat suatu caption idealisme Tuhan dengan tanda tanya gitu. Kan kayak gitu ya. Oh, kan ada di simposium itu ya, di IG-nya itu kan. Bagaimana Immanuel Kant idealisme Tuhan kayak gitu. Kok ini hebat itu simposium mau mengkonseptualisasikan Tuhan tuh gimana? Makanya saya cari terus biar saya gak, iya Mas gitu kan.
Kan iya. Lah itu yang saya tanya, caranya itu gimana? Memang nomena oke. Iya, status bagaimana status Tuhan dalam gagasan Immanuel Kant ya. Ya, bagus sih. Bukan status simposium kan. Karena agak diposting di Facebooknya. Ya, enggak lah. Saya itu tanya kan, pertanyaan saya di awal itu sebenarnya langsung mengarah ke situ. Saya kata pemantik tadi metafisika, transenden, pengalaman. Itu gini aja deh 2, berarti kan ada yang lain. Kan kayak gitu. Oh gak ada. Nah dari tadi itu saya ada diskusi dari tinjauan psikologis apa. Terus terang mas, ya. Cara berpikir saya, kenapa? Ini pada fenomena sosial. Saya gak setuju undang-undang santet itu di Indonesia disahkan. Kenapa? Karena saya gak percaya santet. Sekalipun Banu, perutnya ada paku misal. Itu bukan persoalan santet. Santet ada itu karena buatan produk rasional kita. Yang ada, loh itu Banu mati gara-gara di dalam perutnya ada mobil Avanza semua. Iya mobil Avanza itu bukan santet. Itu kan enak cara berpikirnya, logis dong. Itu Avanza secara materi. Tidak perlu ditanyakan lagi. Apakah itu Avanza? Gak perlu karena pendapat umum sudah. Tapi bagaimana kita punya pendapat khusus? Ini saya ini pertanggungjawabkan punya Immanuel Kant. Karena ini argumen transidental itu selalu membuat pernyataan khusus mas. Misalnya Mas Mahrus punya pengalaman disantet. Dia ceritakan secara metafisik. Ini pernyataan khusus, bukan pernyataan umum. Karena dunia secara objektif yang dilalui di luar Mas Mahrus belum mengalami. Hanya dia yang mengalami. Kan ada permasalahan, ada perdebatan yang panjang untuk dikatakan bahwa santet itu benar-benar ada. Nah makanya saya tanya tadi kan, bagaimana cara mengkonseptualisasikan itu biar enak. Saya gak perlu tanya apakah ini korek gitu. Gak perlu kalau dalam filsafat itu persoalan selesai kan kayak gitu. Karena pendapat umum semua terima. Tapi kalau menjelaskan lah. Bagaimana cara menjelaskan ketika menggunakan argumen transidental, argumen teologi, psikologis tadi, teologi. Kalau seseorang punya sesuatu yang berbeda, baik a priori, baik pengalaman, baik tindakan kognitif. Oh, korek ini ternyata kayak cincin gitu kan, ada orang pakai cincin. Bisa membantu mendatangkan rezeki, kan kayak gitu. Kan pengalaman khusus. Mas Jalal, Ustadz Jalal pakai kacamata, dia punya pengalaman khusus karena kan iya, bukan pendapat umum, cuma ya. Gak semua orang yang dilalui pengalamannya ndak gitu. Tapi dia punya pengalaman khusus. Lah bagaimana pendapat khusus itu ketika bertentangan dengan pendapat umum? Makanya saya katakan batu itu mau berhala secantik apapun itu tetap batu karena pendapat umumnya seperti itu loh. Wujudnya seperti itu, adanya ya batu tetap. Mau dipahat bagaimanapun itu kan produk manusia. Bukan saya menyalahkan orang yang menyembah batu, enggak, silahkan menyembah. Tapi saya tanya cara berpikirnya gimana kok bisa seperti itu. Tentu karena ada pengalaman, karena ada argumen transenden tadi. Lah, bagaimana argumen transenden ini dapat membedakan atau dijelaskan gitu. Loh, bisa bahaya. Ya, jadi gimana nanti Kak kalau kan ada orang yang berlindung di balik ini pengalaman transendental saya secara subjektif. Lah iya, tapi bohong. Tapi kan perlu dijelaskan. Nanti kalau sudah dikonseptualisasi kan ketemu mana yang bohong, mana yang enggak. Kan kayak gitu pertanyaannya biar Justru pure. kalau semakin dikonseptualisasikan itu akan mendiskriminasi yang lain gak? Karena pengalaman Loh, subjektif kalau itu gak berbeda-beda. dikonseptualisasikan Mbak ya udah jangan dibahas, gak ada berarti. Karena memang metafisika kan di Katanya situ kan. tadi kan menginginkan yang sistematis tuh. Iya kan? Bagaimana Tuhan
di apa Ken tuh. Ya kayak gitulah. Captionnya simposium itu. Maksudnya metafisika memang porsinya begitu. Maksudnya metafisika untuk menjelaskan hal-hal itu. Maksudnya mensistematiskan. Itu posisi misalnya kategori misalkan tadi misalkan kakak bingung yang analitikal dan lain-lain itu hanya terkait pengalaman-pengalamannya gitu kan. Itu kan argumen Anda apa yang Kalau disebut oleh Nietzsche itu adalah karena ketidakberdayaan manusia itu sendiri hingga lari justru, pada Kak. namanya metafisik. Apabila Saya tanya kayak gini. metafisika itu dikonseptualisasikan, Karena ada fenomenanya, Mbak. makanya Saya fenomena dulu, masing-masing. karena ada fenomenanya. Alasan kenapa orang itu menyembah patung? Karena ada argumen transendental kan? Kan iya. Itu nenek moyang enggak? Itu nenek moyang. Lah iya nenek moyangnya karena ada argumen transenden lah. Ayo jawab. Lah cara berpikirnya itu gimana? Lah makanya contoh. Bentar-bentar gini, kenapa patungnya beda-beda? Justru itu kan Saya kata hidup tanya, itu membuktikan dulu, ada jangan kemana-mana, ini jawab. Iya ini Jawab Kak, saya jawab. secara transenden tadi. Jangan pas, loh metafisik itu hadir tuh. Kenapa orang umat Buddha itu menyembah dewanya menggunakan patung misal? Kalau kita kan mungkin di Islam Ka'bah itu kan bukan disembah, iya kan? Itu hanya pusaran kan gitu, makanya Ka'bah. Itu karena ada argumen transenden. Sehingga itu di justice Tuhan. Masa gak bisa dikonseptualisasikan? Bisa kan? Itu argumen transenden tadi. Kenapa Ken membuat argumen transenden? Gak usah bikin kalau gak bisa dikonseptualisasikan. Kalau gak bisa disistematiskan. Semuanya alasannya, oh gak bisa bahas ini metafisik, selesai. Benar apa kata Nietzsche? Itu adalah penderitaan manusia gak sanggup hidup. Hingga larinya pada itu. Nanti Mas Fidol tanya, Mas ngapain kamu sembahyang? Wah gak usah tanya-tanya, ini hal metafisik. Gak bisa, lah ini selesai di situ, itu gimana kan? Gini saya coba jawab Karena dulu ya, ada Kak. argumen transenden, ngapain ada argumen transenden? Kalau memang gak bisa dijelaskan. Misal, kenapa Banu gak setuju misal bermadhab? Karena ada argumen transenden kan? Apa yang dia lalui secara moral yang disebut dengan agama. Oh ternyata kayak gini. Itu pendapat khusus yang keluar daripada umumnya kan. Tapi bagaimana pendapat khusus itu dijelaskan gitu. Oh ini bisa dikategorikan ini benar. Bisa dengan seperti ini. Bisa ini gak perlu dikeluarkan karena alasan begini-begini. Tentu kan ada seperti itu. Baik dengan argumen teologis, psikologi, teologi. Misal tes kejiwaan Banu dulu yang mengatakan seperti itu kan jelas. Misal menggunakan assessment atau gimana, kan jelas toh. Nanti secara teologis dia memaknai Tuhan itu seperti apa. Oh pantas saja dia begini-begini. Kan tentu ada cara berpikirnya. Kita berdiskusi filsafat ketuhanan karena ingin tahu cara berpikirnya loh seperti apa. Kalau perihal yang disebutkan tadi mau kemana-mana, mau santet, mau apa itu kan itu hanya suatu analogi kembang dari suatu cara berpikir itu. Supaya kita mudah nyantol kepada cara berpikir menolkan. Loh, Anda tadi bicara berdua Mas, gak usah langsung ke diskusi. Nanti Anda gak paham apa maksud saya. Saya kan tanya bagaimana cara menjelaskan iya dengan argumen transenden akan itu bukan menyangsikan. Saya menjelaskan ke pemantik karena pemantik tadi menjustis. Gimana kalau patungnya? Patungnya yang dipertanyakan kan cara berpikirnya bukan gitu. Iya saya jelasin dulu Kak. Saya dulu. Ini biar Anda paham. Kenapa saya bilang seperti itu, Mas? Karena tadi pemantik kan saya beri jelaskan tentang patung. Gimana kalau patungnya berbeda-beda, Kak? Loh, kok ke patung? Soalnya saya kan tanya cara Soalnya Indonesia, Mbak. berpikirnya, Tetap satu bukan bangsa persoalan ya, patungnya, bangsa Mas. patung. Cara berpikirnya, Mbak. Iya bentar. Kenapa biar- orang Kak, itu menyembah biar saya berhala? jelaskan. Karena Saya jelaskan ulang, ada Kak. argumen transenden. Saya jelaskan Iya Kak, kan? ya. Disebut Tuhan. Argumen religius lah, metafisik. Ini Kak, Ya a priori semua.
Karena ada argumen Gini, itulah yang disebutkan tadi. Nah, saya sekarang pas saya tanya, saya kan tetap mengatakan itu batu. Lu gimana kalau batunya berbeda-beda? Lah saya gak penting soal berhala itu gak penting. Cara berpikirnya itu Mas. Gimana Iya. cara menjelaskan Mbak? Saya coba jelaskan dia Kak. Ya. Sebentar. Misal Mbak Winda jelas alasannya kenapa saya pakai kerudung misal. Ikut budaya kan jelas dong. Dijelaskan sudah ikut budaya Kak. Jelas kalau seperti itu. Loh, Sok bagaimana cara berpikir Immanuel Kant menjelaskan dengan sehingga kan banyak muncul Tuhan. Lah ini supaya diterima itu kan perlu penjelasan dari cara berpikir Kant. Saya nggak apa-apa ya, Pak. Sebentar, tunggu dulu. Iya, Bentar, iya. nanti tambahin nanti sangga atau apapun terserah. Saya izin gini Kak. Tadi kan menyebut tentang argumen transenden gitu ya. Argumen transenden yang dimaksudkan tadi itu bukan itu kritiknya terhadap argumen transenden. Itu ya pertama. Yang kedua, yang tadi pertanyaan kenapa sih nyinggung patung? Tadi kan yang disinggung kenapa patung-patung gitu kan. Nah, yang saya ingin saya jelaskan adalah apakah semua orang yang beriman, yang beragama itu selalu mengalami hal-hal yang transendental? Ada beberapa misalnya. Kita tidak bisa mengklaim bahwa misalnya kenapa kan bentar dulu Kak, bentar dulu. Konseptual Kak. Iya Kak. Pertanyaannya gini ya, silakan dijawab ya habis ini. Iya Ya. Kak. Saya ingin mewujudkan apa yang abstrak dalam diri Mas Aang ya. Enggak, saya mewakili pernyataannya saja. Pertanyaannya sebenarnya cukup simpel. Bagaimana kita kan masing-masing otomatis punya pengalaman religiusitas masing-masing. Nah, sebenarnya yang ditujukan pertanyaan itu adalah bagaimana kemudian ketika kita ditanya dengan tingkah nyeleneh kita, ketika ditanya oleh orang, kamu kok kayak gitu? Apakah kamu sudah bertemu Tuhan? Bagaimana kita menjelaskan pengalaman-pengalaman religius kita kepada orang-orang agar mereka percaya? A1? Oke. Iya, sebenarnya itu kan. Oh. Jadi yang saya pahami, yang dari pemahaman kan memang perdebatan soal bagaimana cara pertanyaan Banu yang tadi itu memang masih perdebatan sampai sekarang tentang bagaimana dia menjelaskan itu. Kan memahami tentang Tuhan justru melewati itu, melampaui itu. Makanya dia mengatakan bahwa objektifikasi tentang itu tidak bisa. Maka yang saya pahami itu tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan kepada orang lain. Kenapa? Karena apapun yang kita sampaikan kepada orang lain itu tidak akan mendeskripsikan Tuhan gitu. Jika kakak menanyakan tentang bagaimana justifikasi tentang orang lain, tentang sikap nyeleneh dan sebagainya, itu melampaui bahasan kita tentang bagaimana kita memahami eksistensi Tuhan gitu. Saya rasa itu yang mungkin dimaksud tentang bagaimana menjelaskan itu. Kan melihat bahwa, iya. Cek. Enggak, biar muter aja. Mas. Silakan dulu, silakan. Saya bingung pemateriannya Mas Aang apa Mbak Winda ya? Sebenarnya gini sih yang saya ketahui ya. Jadi Kant itu mengkritik cara berpikir filsafat sebelum-sebelumnya. Jadi kayak empiris dan rasionalisme. Nah, termasuk bagaimana cara berpikir seseorang terhadap pengalaman transenden tadi. Nah, Kant itu bukan akan menjelaskan sebetulnya ketika Mas Aang tanya bagaimana Kant menjelaskan ketika ditanya bagaimana seseorang itu menyembah batu. Nah, itu konsepnya kayak gimana? Kant itu nggak bisa menjelaskan itu karena kan nggak bisa mendefinisikan Tuhan. Justru Kant itu mengkritik cara berpikir seseorang terhadap pengalaman-pengalaman tersebut karena menurutnya itu a priori itu prinsip-prinsip subjektif dan struktur maksim ya, struktur maksim. Jadi itu urusan pribadi seseorang. Justru saya melihat Kant itu jika disederhanakan dengan quote yang populer itu, saya menemukan Tuhan di antara orang-orang miskin gitu kan. Kayak gitu. Jadi lebih kepada moralitasnya. Jadi kehendak ketuhanan itu
ada terhadap eksistensi kebenaran dan kejahatan. Kayak gitu, termasuk melihat Tuhan di antara orang-orang yang tidak berdaya gitu. Itu kan karena Pak Amin Abdullah itu mantan rektor UIN pernah menulis filsafat etika Islam yang membandingkan pemikiran Immanuel Kant dengan Al-Ghazali. Nah, dalam filsafat itu Pak Amin itu mencoba mendekonstruksi pemikiran Al-Ghazali melalui teorinya Kant. Jadi seperti misalkan pola-pola peribadatan ta'abudi yang dilakukan oleh umat Islam, percaya tahayul, terus sikap dogmatisnya itu dikonstruksi oleh Pak Amin melalui filsafat Kant itu, etikanya Kant. Jadi kan melihat eksistensi Tuhanan justru itu lebih ke moralitasnya, membumikan konsep ketuhanan itu di sekeliling orang-orang tersebut, termasuk kenapa Kant mengkritik filsafat empiris yang salah satunya dibawa oleh John Locke. Itu karena John Locke itu mendukung dogmatis gereja waktu itu. Pasca sebelum abad pencerahan. Nah, jadi itu kesalahan berpikir yang dikritik oleh Immanuel Kant. Kemudian Immanuel Kant menggagas Loh, kok buru-buru? pemikirannya atau mengkritik cara berpikir orang-orang terhadap pengalaman transendentalnya, begitu ya. Ya, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cek. Sebenarnya ini membuktikan bahwasanya suatu ajaran dalam agama itu sebenarnya masyarakat itu lebih bisa menerima ajaran yang berbau tradisional. Seperti misalkan bagaimana bertuhan, ya sudah, sholat aja, kamu akan menemukan Tuhanmu di sholat. Itu membuktikan. Dan mafhum mukhalafahnya inilah yang membuktikan bahwasanya masyarakat itu sebenarnya paling susah untuk menerima paham-paham yang berbau liberal atau yang eksternal dari itu. Baik itu liberalisme, baik itu sekularisme yang jauh dari keyakinan itu sendiri. Itu sebenarnya makanya motivasinya kan sebenarnya itu bagaimana mempertahankan eksistensi agama melalui cara-cara yang sangat tradisional sekali. Karena masyarakat itu sebenarnya lebih mudah menerima ajaran tradisional daripada yang mereka sulit untuk dipahami, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui konsep ini, kalau saya malah semakin yakin bahwasanya agama itu memang bersifat memaksa. Karena begini, ketentuan-ketentuan dalam agama Islam misalkan itu sudah semua lengkap, entah dengan pembaharuan dan eksistensi pemikirannya, entah berganti zaman atau seperti apa. Intinya nilai-nilai dalam keislaman itu tidak akan berganti sering bergantinya zaman. Oleh karena itu namanya pembaharuan. Itu akan tetap namanya seperti itu namanya. Cuma pertanyaannya adalah ini saya akan mengambil konsep pertanyaan dari Mas Aang, cuman akan berbeda pendekatan gitu. Misalkan jika ketentuan dalam agama Islam sudah dipatenkan, apalagi yang berbau tauhid, akhlak, akidah, itu 3 itu. Muamalah lain lagi itu. Itu kan sudah dipatenkan. Jika yang berbau yang bersumber pada keyakinan dalam Islam sudah dipatenkan, bagaimana pengalaman tauhid yang dialami setiap orang jika itu berbenturan dengan konsepsi umum yang sudah Islam patenkan? Ini kan berbenturan nih. Misalkan dalam agama Islam, Nabi Muhammad mudah untuk melakukan itu karena kenapa? Karena beliau yang pertama kali memunculkan Islam dengan pengalaman tauhid. Seperti misalkan pengalaman Isra Mi'raj, siapa yang mau percaya kalau Nabi terbang? Hanya Abu Bakar, orang yang pertama dan satu-satunya waktu itu. Tidak ada yang terrealisasi sama sekali. Ketika Nabi Muhammad mengatakan saya barusan habis diperintah ke langit ke-7, kemudian ada perintah untuk sholat dan lain sebagainya, siapa yang akan percaya seperti itu? Dan itu dipercayai untuk menjadi suatu ajaran ketetapan dalam Islam. Mudah mengatakan itu karena beliaulah yang pertama kali menetapkan itu. Tapi penerus-penerus setelahnya itu, makanya nanti bahkan di tauhid dalam Islam pun kita berbeda-beda, ada rububiyah dan lain sebagainya. Kemudian dalam pemikiran kita berbeda-beda, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Dalam muamalah kita berbeda, Sunni, ada dan lain sebagainya. Itu kan berasal dari pengalaman-pengalaman institutif salah satunya. Maksudnya
pengalaman-pengalaman yang metafisik. Bagaimana jika saya mengalami pengalaman metafisik yang berbeda dengan ketentuan dalam agama saya? Apakah kebenaran akan menjadi milik saya atau milik agama saya? Bagaimana kalau menurut Immanuel Kant? Dan makanya moralitas saya mendapati pengalaman moralitas. Kalau enggak berarti saya berjumpa dengan hal-hal yang berbau transidental atau yang berbau a priori atau berbau tadi nomena yang berbeda dengan nomena apa yang diajarkan dalam agama saya. Bagaimana menyikapi kebenaran itu? Apakah saya akan tetap kepada kebenaran ajaran agama saya yang sudah diciptakan oleh pendahulu saya atau saya kekeh dengan pengalaman transidental saya sendiri? Bagaimana menurut Immanuel Kant sendiri begitu? Oke. Kalau saya memahami Immanuel Kant, ini saya pemahamannya ya. Dia pernah mengkritik gereja dengan ajaran-ajarannya yang kaku gitu. Jika itu bukan itu sikapnya. Jadi kalau diposisikan Immanuel Kant akan memilih yang mana, maka ia akan memilih pengalaman spiritualnya. Karena apa? Karena kritiknya terhadap gereja seperti itu. Dia mengikuti ajaran pietisme karena menganggap bahwa kesalehan pribadi atau kesalehan itu dari batinia, bukan dari konstitusional gereja atau ajaran-ajaran agama yang ada dalam kekristenan pada saat itu gitu. Misalkan saya kasih contoh lain. Jika dalam dogma agama Islam bahwasanya nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad, kemudian ada salah satu seorang kan maksudnya pengalaman tauhid pengalaman tauhid transenden itu kan dalam istilah kita itu kan seperti mendapatkan ilham. Katakan seperti ilham bisa melalui beraneka macam cara. Salah satunya lewat mimpi. Ada seseorang yang bermimpi bahwa saya itu kok disuruh Tuhan menjadi nabi terakhir, menjadi nabi setelah Rasulullah. Sedangkan ketentuan dalam ajaran Islam bahwasanya nabi terakhir itu Rasulullah. Apakah menurut Immanuel Kant konsep bahwasanya misalkan saya bermimpi, apakah saya itu berarti saya benar sebagai nabi? Bahkan itu bertentangan dengan ketentuan dalam agama saya begitu. Oke. Berarti saya nabi. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau kita contohkan Islam, maka saya rasa posisi Immanuel Kant itu ada di kitab suci. Karena begini. Di Injil juga begitu di Berbeda. gereja di Katolik. Dia mengkritik gereja karena problematikanya seperti itu gitu. Dia kan mengkritik karena pada saat itu dia ada di masa pencerahan, gitu kan. Kita bedakan nih di Islam dengan di Kristen misalnya. Kalau tadi katanya Banu mengatakan bahwa yang mengakui, maksudnya yang kita mensahkan bahwa Tuhan itu menjelaskan dirinya dalam Al-Quran gitu misalnya. Maka dia menggunakan itu, gitu kan. Kalau kita ketika melihat dalam konsep Islam. Tetapi pengalaman sufistik, bentar dulu Kak. Jangan menjudge seperti itu. Tetapi kalau pengalaman sufistik itu tidak bisa diklaim sebagai bagian dari agama. Makanya pengalaman sufistik dalam kajian dalam Islam sekalipun itu tidak bisa dijelaskan kepada orang lain gitu. Maksudnya begini, jika itu berkaitan dengan Iya paham. Ini Ya, maksudnya dalam maksudnya. untuk menentukan pribadi saya. Saya paham kalau itu dijelaskan saya akan dibakar seperti Al-Hallaj. Saya paham. Gitu. Ketika saya mengatakan anal haq itu pasti saya ujung-ujungnya paling dipasung. Iya makanya kan sebenarnya pertanyaan Mas Ang jawabnya mudah seperti itu tadi. Maksudnya untuk menentukan minimal dalam diri saya pribadi, apakah saya akan membenarkan pengalaman tauhid saya atau pengalaman transenden saya, atau saya akan menuruti tuntutan agama yang memang konsep dasarnya itu sifatnya memaksa, kan begitu. Sebenarnya sederhana saja. dalam bicara tentang hukum moral yang tentang maksim tadi. Iya. Ada dua hal yang menjadi turunan salah satu, saya lupa, Leibniz itu. Jadi pemahaman saya, jika posisinya kan itu masih dalam pietisme. Tapi kalau kita ambil dalam konsep Islam maka akan berbeda. Karena kritiknya terhadap gereja itu karena inkonstitusional tadi. Dan komplikasi dari adanya ajaran-ajaran yang ada di situ gitu. Kekakuan ajaran-ajaran secara organisasi itu gitu. Yang dikritikkan. Iya saya ngerti. Itu emang fenomena era pertengahan seperti itu. Oleh karenanya, Kant itu sebenarnya kan prinsip dasarnya mengemban cita-cita individualisme. Bahwa saya kebenaran itu ada dalam sosok. Itu kan ciri khas dari era pertengahan sebenarnya. Makanya saya dengan menggunakan metode seperti itu, kalau misalkan makanya saya kan ingin tahu saja kalau misalkan menggunakan metode berpikir seperti itu, apakah saya menjadi nabi atau saya sesat secara diri pribadi, kan begitu sebenarnya. Sebenarnya sederhana, tinggal jawab aja. Kalau menggunakan metode-metode Immanuel Kant. Sepemahaman saya tentang Kant ya.
Saya musiknya nanti sih bisa di mungkin ada referensi-referensi lain silahkan. Enggak kak? Bentar dulu kak. Eh, karena begini kan ya, kan itu menjelaskan bahwa objektifikasi, misalkan ini nabi, ini kan, nabi itu tidak kan, maksud nabi kan nggak ada di situ kak, misalnya Tuhan gitu. Saya mengalami kejadian dengan Tuhan Saya gitu. melebar karena saya selesai dengan Tuhan. Ngapain bos Tuhan? Saya tidak Ya puas oke, pembahasan kalau dengan begitu Tuhan. itu boleh-boleh saja karena kan hanya melarang tentang bagaimana kita memahami tentang jiwa, ketuhanan, Tuhan gitu. Lah, Sesuatu yang di luar enggak. Tuhan Saya itu boleh-boleh saya saja. tidak bahas Tuhan, tapi saya membahas utusan Tuhan. Masih dalam tanda kutip Tuhan, Ya bukan berarti kan jiwa dan bukan lain Tuhan, sebagainya. utusan Tuhan kan bukan Tuhan. Lah ya sudah, kalau misalkan saya Al-Halaj, Ah. misalkan Immanuel Kant hidup ketika Al-Halaj hidup. Ketika Al-Halaj mengatakan saya adalah Tuhan, apakah Salah. menurut Kant salah. Immanuel Kant salah? Salah. Kenapa kok salah? Kan dia mengatakan bahwa isi konsep kita tentang Tuhan, pengalaman kita tentang Tuhan itu bukan Ah. Tuhan, itu bukan Tuhan gitu. Loh, Karena iya. Tuhan dengan dirinya sendiri gitu. Enggak, maksudnya katakanlah Al-Halaj itu tidak mengatakan. Dia hanya meyakini bahwasanya saya Tuhan, tidak pernah mengatakan. Tidak, Apakah tidak, salah tetap. Menurut aku saya jawab ya, tidak. iya. Gitu. Tidak. Oke. Tidak mewakili gini loh gini. Iya Anda kan, itu dia tidak ingin keluar begini. Begini, Pak. Begini. ini kak, ya gini oke. Ini Gini. Yes, mungkin karena menurut kan kak, ya. karena menurut kan ini bukan menurut kita tidak Oke. bicara al-halaj. Kenapa? Iya, Kenapa? dia kan mengatakan bahwa saya Tuhan gitu misalnya menurut Kalau al-halaj kalau gak gitu. dikatakan, misalkan. Itu terserah dikatakan, dia kan dikatakan terserah gitu kan. Iya. Bagaimana kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan gitu. Gini Pak, Al-Halaj masing-masing Al-Halaj. Oke, Sampai Al-Halaj. dia berzikir, dia zikirnya gini, bukan la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Apakah dia contohnya itu seperti itu kan impact, katanya impact dari itu adalah norma. Norma yang dilakukan dia salah. La ilaha illa ana itu kan apakah dia akan terus berprinsip kepada kebenaran yang dia ciptakan bahwa saya anal hak itu dan impactnya adalah la ilaha illa ana. Ataukah dia akan mengikuti ajarannya mengatakan tidak, Allah itu ada di sana dan zikirnya itu harusnya impactnya itu harusnya la ilaha illallah. Begitu. Udah Pertama paham? kan. Iya. Ya, Saya bantu Tidak. jawab ya. Ini tidak. Menurut saya ada tidak nih. clash sebenarnya. Tidak. memang. Yang mana kak? Kalau memang pakai punya pengalaman kan dengan kritik gereja, itu terlihat gak konsisten mas. Karena gak ada konsep wahyu dalam Kristen. Sehingga dia mengkritik Injil itu salah. Karena Injil itu kalau pakai Dia mengkritik kalau saya dulu gereja secara ganti organ. bisa nggak diganti ya sebentar aja nggak biar sama-sama paham. Saya juga bingung karena saya punya konsep dikasih Pak Winda sebagai pemantik moral kan seakan-akan di atas segalanya kan mas, norma yang pemahaman Anda kan. Ini punya pengalaman pribadi Al-Halaj ya, yang nggak ada itu di dalam Kristen yang dikritik oleh Kant itu memang konsep wahyunya, sehingga dia mengkritik Injil tuh bebas. Tapi kalau di Islam tidak bisa karena Al-Quran itu metafisik, kan metafisik Al-Quran. Yang ada itu kan mushaf sekarang, sehingga nggak perlu dikritik. Sudah, itu sudah metafisik, itu punya Kant, kata Prof. Fakih tadi. Itu sudah gitu untuk memahami nomena, karena wahyunya metafisik kan ya. Sekarang pengalaman Mas Faidol ke Al-Halaj. Kata Mbak Winda akan mengkritik gereja karena terlalu kaku ajarannya. Lah, ajaran itu kan metafisik, iya kan ya? Tapi jadi fenomena, jadilah moral, kan gitu kan? Sama ini contohnya Islam, ya memang nggak bisa dianukan menggunakan pendekatan. Karena kayak gini bahasanya Mbak Winda tadi. Dikritik karena kaku gereja, makan ada kesalehan individu, kayak gitu Pak ya. Mas Faidol mengangkat dalam konteks Islam. Loh, ada loh Al-Halaj. Beliau itu saleh. Dalam teologi saleh. Sehingga karena dia saking kuatnya dalam spiritualnya, sehingga mengkonstruksikan bahwa Tuhan itu ada dalam diriku. Kayak gitu kan. Sehingga la ilaha illa ana kayak gitu. Bahkan dikirnya. Ini cuma tanya, kalau sudah terjadi seperti itu, apakah moral tetap di atas segala-galanya atau pengalaman kesalehan ini yang bisa
mendobrak moral itu? Pertanyaannya Iya, jauh sederhana. Apakah saya sebagai al-Hallaj misalkan akan memegang teguh norma yang saya alami secara pribadi, atau saya akan kembali kepada ajaran Islam yang sedogmatik itu kalau menurut Immanuel Kant tidak bisa Jawaban ditaati. saya, Moralitas. Boleh. Dengan jawaban bahasa saya apapun. sesuai yang dipahami oleh yang dikasih tahu oleh Mbak Winda dan Mas Mahrus, ada maksim apa tadi? Tetap mengikuti moral, Mas. Gitu. Ini jawaban saya. Tetap mengikuti moral kan kayak gitu. Kan ini tanya seperti itunya. Kan iya kan? Ah, menurut Mbak Winda saya nggak tahu. Sederhana sebenarnya. Jawab begini-begini alasannya baru, jangan alasannya dulu baru. Kan pertanyaannya cuma jawab saja, saya jawab moralitas itu. Karena kenapa saya jawab tadi itu berbeda? Karena yang saya pahami itu tentang pengalaman spiritualnya. Nah, sedangkan kan itu tidak melepas semua itu, melepaskan Tuhan itu di luar diri pemahaman kita tentang Tuhan, pengalaman-pengalaman tentang Tuhan gitu. Itu yang saya pahami. Moralitas tadi itu. Moralitas. Kan saya jawab duluan tadi Kak, moralitas. Kalau dia akan memilih moralitas. Enggak Kak, aku tanya deh. Gak usah pakai make Saya paham. Maksudnya Mbak Winda itu gini sebenarnya. Cuma memang agak muter-muter. Ya, kayak gini, Mas. Matanya. Saya berkesimpulan, salahnya bukan salah sih Mbak Winda, kurang tepatnya memang terpancing oleh Anda. Ini konteksnya dia akan ke gerejaan, Anda membawa keislaman, sangat jauh. Enggak Mas, karena akan ada clash pemikiran pribadi dari Konsep Kant. kok dalam pluralisme agama semua Enggak, agama. ya enggak. maksudnya, Jangan ya. bicara pluralisme dulu. Enggak. Kalau tadi Immanuel Kant mengkritik ajaran dari gereja, ajaran kan moral toh ya kan. Tapi apanya namanya sendi-sendinya itu kan abstrak, metafisik kan. Wahyu kan kayak gitu kalau bicara agama kan. Kayak Quran itu kan metafisik, wahyu. Kan iya Mas ya. Nah, memang sama Mas Faidol itu dibenturkan dengan kondisinya kan yang mengkritik gereja, tapi menggunakan tokoh muslim ya kan ya. Lah kata saya, lah itu sebenarnya Pak. Gampangnya gitu. Lah takut Mbak Winda untuk Enggak, kalau Kak. memang posisinya sama ke gereja, maka Oke. Al-Hallaj benar. Moral jatuh sudah. Kan kayak gitu. Kalau si temporalnya pada masa kegerejaan, kan kayak gitu. Tapi kalau temporalnya pada masa Al-Hallaj, ya moral di atas. Sebenarnya gitu. Ini yang ingin Itu, Kak, dijawabkan. Iya, Mas, ya. yang saya ingin luruskan itu, yang saya ambil itu bukan masalah gereja. Yang dikritik itu gereja secara organisasional. Iya, bentar dulu Kak. Iya, saya lurus. Iya. 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 Nah, yang saya ambil dari contoh tadi itu adalah pengalaman spiritualnya, bukan posisi al-halaj Islam dan lain sebagainya, enggak. Pengalaman spiritualnya. Saya Terus Rikas yang- Bunda Faidol pertanyaannya kayak gini dulu. iya bentar dulu Gampangnya. Kak, saya jelasin dulu punya saya dulu. Di Islam itu kalau sholat berjamaah menggunakan toa misal, ya kan? Ternyata Banu itu punya pengalaman spiritual. Ternyata ini merusak tauhid saya. Jangan-jangan Tuhan ini gak dengar kalau orang sholat sampai pakai toa misal. Nah ini pengalaman Banu. Normanya gak masalah. Secara moral kan gak masalah dalam agama menggunakan toa. Pertanyaannya Pak Idol itu, ya pakai mic itu Mas. Kalau sholat itu kan kalau berjemaah kan di masjid-masjid pakai mic kan. Tiba-tiba Banu datang berjemaah. Loh, ini kok merusak tauhid saya ini. Jangan-jangan Tuhan ini gak dengar sehingga harus pakai mic imamnya gitu. Kan pengalaman pribadi misalnya. Tapi secara normal kan tidak masalah. Ini pertanyaan Pak Idol tadi. Cuma suruh milih Mbak Winda. Menurut rekan, punya Banu ini diapresiasi untuk mendobrak moral itu yang sudah diyakini oleh umat Islam itu sendiri, atau Banu ini dibuang saja atau dibunuh kayak gitu kan, intinya seperti itu kan Mas ya. Itu kan udah clear Kak, udah clear kan itu kan. Iya. Saya udah anggap clear nih.
Ya kan? Karena itu pengalaman Iya, yang saya ketuhanan. Pengalaman ketuhanan gitu. iya, itu Kok tadi kan moralitas. Nah, karena gini, makanya itu moralitas kan memilih moralitas. Kenapa? Karena moralitas tadi, karena tidak ada opsi agama dalam pernyataannya kan moralitas tadi itu. Iya. B i- Saya munculkan iya variabel bentar dulu. baru. Ini bentar. Ini ada yang salah memahami saya. Iyalah, oke, itu selesai kan? Selesai. Oke, kita anggap moralitas sama dengan agama, berarti agama. Oke. Yang iya iya bentar. Pendiriannya. Ini bukan tidak konsisten karena saya tadi dipaksa. Bukan Mungkin gini ya, agama Saya itu mungkin paham. bukan moral tapi norma hukum. Iya, maksudnya nilai-nilai moral itu ada dalam agama atau agama memuat nilai-nilai moral. Betul. Oke, selesai. Oke, bahasa itu selesai. Yang tadi saya spill dari pernyataannya Kak Faidol bukan masalah itu. Masalahnya ketika yang saya pahami tadi, apakah dia mengakui Tuhannya ketika dia posisinya sebagai al-halaj, itu yang saya spill tadi. Makanya saya bilang al-halaj, posisinya al-halaj yang menurut jika itu kan, itu tidak akan itu salah. Kenapa? Karena kan sendiri menyebutkan bahwa dia tidak akan sampai pada Tuhan. Makanya saya bilang dia tidak akan sampai pada itu karena dia sudah mengklaim dirinya sendiri bahwa dia tidak akan sampai di situ. Itu yang saya spill. Itu selesai, itu sebenarnya. Bukan masalah, kalau masalah moralitas kan sudah selesai. Oke. Oke, gini loh. Oke, Iya Kak, makanya dia saya tidak luruskan sampai. pemahaman saya tadi. Yang tadi selesai. Oke. Ya karena tadi saya pahamnya begitu. Iya Kak. Iya jelas. Udah jelas. Iya, itu Atau kalau Itu memang kalau tadi saya takut untuk salah paham mengatakan gini, situ. kalau takut mengatakan itu, saya saya tidak bahas impact lah. Ya. udah selesai kan ini masalah itu. Lah kayak gini, sederhana sebenarnya, impact lah. Kalau misalkan kalau mau dambilan Tuhan, impactnya adalah seperti tadi itu. Apakah saya akan mengikuti norma yang ada di agama atau norma yang saya bikin menurut pengalaman transendental saya? Misalkan. Kalau kan moralitas Kalau tadi. enggak nanti Bentar. Gini. Dek masuk ya. Tadi apa Mas Ang tadi? Gimana? misalkan gini, salah satu dapat ilham itu dari mimpi. Saya dari mimpi sama Rasulullah atau Allah lah bilang, sholat lima bukan sehari 5 waktu, 3 waktu aja. Saya akan sholat 3 waktu atau saya akan sholat 5 waktu menurut ajaran Islam saya. Gitu loh, ngerti ya? Itu kan berimpact kepada norma yang akan saya lakukan setelahnya. Misalkan tadi Mbak Winda mengatakan, oh dalam Islam itu ketika meyakini adanya Allah, salah satu buktinya itu meskipun tidak bisa dibuktikan, saya akan sholat. Iya kan? Ini sederhana. Kalau misalkan saya dapat wahyu, kemudian mengatakan bahwasanya saya sholat 3 waktu, apakah saya akan sholat 3 waktu? Dan berbenturan itu dengan ajaran Islam yang saya anut selama ini, apakah saya akan sholat 3 waktu atau akan saya sholat 5 waktu? 3 atau 5? Halo. Gini sih, saya coba tarik ke tarik ke bagaimana pengalaman masa institusi gereja itu menguat lah waktu itu, dan kemudian muncul gagasan-gagasan pembebasan dari tokoh-tokoh filsuf termasuk Immanuel Kant itu, bahwa jadi Mbak Winda, bukan secara organisasi ya, mungkin institusi dalam artian kegerejaan dan ajarannya. Termasuk gini, Immanuel Kant itu mengkritik cara berpikir seseorang mengenai pengalaman transendennya, bahwa konsep-konsep misalkan dia wakil Tuhan waktu itu kuat, institusi gereja itu karena romo-romo atau pendeta-pendeta waktu itu mengaku sebagai wakil Tuhan.
dan kemudian orang-orang awam harus tunduk patuh terhadap dogma gereja itu. Jadi itu yang dikritik. Menguatnya karena ya kalau di Islam konsep khalifatullah lah, wakil Tuhan itu. Nah, sehingga kemudian Immanuel Kant itu mengkritik cara berpikir orang bahwa ya pengalaman transendental itu termasuk a priori. Itu prinsip-prinsip subjektif gitu dan nggak mewakili atau memunculkan kaidah-kaidah umum yang imbasnya nanti ke norma, ke moral dan lain sebagainya. Sehingga itu urusan pribadi. Nah, gagasan Immanuel Kant itu tidak terlepas dari gagasan umum tentang munculnya filsafat modern yang berorientasi pada kemanusiaan. Jadi ranah-ranah ketuhanan itu harus punya impact sosial, impact kemanusiaan. Kan filsafat modern kan kayak gitu ya. Dia humanisme orientasinya. Jadi kenapa kemudian Pak Amin juga memadukan antara pemikiran Al-Ghazali dengan belum ke al-halal yang ekstrim. Al-Ghazali yang sifatnya dogmatis dalam beragama, ta'abudi dan lain sebagainya itu sudah dijajarkan dengan pemikiran progresifnya Immanuel Kant di filsafat barat. Bahwa ajaran-ajaran yang semisal tadi mempercayai mistisisme Islam, takhayul dan lain sebagainya itu hanya akan memundurkan Islam itu sendiri. Memundurkan Islam itu sendiri. Makanya kemudian gagasan Immanuel Kant itu sebagai ya pisau analitis lah untuk membuka ruang berpikir umat Islam yang masih menganut pemikirannya Al-Ghazali. Mungkin seperti itu ya tujuannya. Dan kemudian dalam Islam sendiri pun juga ada metafisika Iqbal. Metafisika Iqbal itu ya di Islam punya metode institusi. Metode institusi. Jadi setiap agama ketika berhubungan dengan metafisika atau tokoh-tokoh filsuf mereka memiliki metode sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa kayak kemudian pengalaman konsep a priorinya misalkan Immanuel Kant sendiri dengan umat Islam atau Al-Ghazali itu berbeda sebetulnya. Jadi urusan-urusan pengalaman transenden itu ya saya amati dari pemikirannya Immanuel Kant itu urusan privasi. Jadi eksistensi ketuhanan, pengalaman transenden itu kemudian eksisnya baru dapat dirasakan ketika berhubungan dengan moralitas. Jadi dimanifesti. Kelasnya seperti apa contoh? Ya, coba kelasnya gimana? Kita membantu orang miskin itu secara sosial bagus kan. Tapi Mas, dalam konsep ketauhidan itu salah. Kalau sampai kita bilang, duh kasihan. Saya jalan-jalan misal ke Pamekasan, ada orang miskin. Kalau saya kasihan, empati, itu bagus secara sosial. Tapi secara ketauhidan itu salah. Kenapa? Ketika saya bilang, duh kasihan, sama saja kita telah merobohkan takdir Tuhan. Bahwa dia miskin memang takdir Tuhan. Ini berbicara tauhid ya. Lah gimana kalau sudah ada clash seperti itu? Clash dalam artian antara misalkan tadi perdebatan yang tadi muncul ya di forum ini, itu kan sebenarnya clash-nya ada dalam persepsi. Kan gini. Iya, ya itu kan persepsi kan. Maksudnya Islam pun juga punya misalkan teologi amal saleh gitu kan. Teologi amal saleh atau teologi al-maun gitu kan. Yang misalkan ya ada di al-maun itu kita lihat dari konsep Ahmadiyah dalam memberdayakan kan berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Mereka dianggap lebih progresif. Itu kan persepsi, Mas. Ya begitu pun juga ketika rasa etika
etika sendiri itu kan termasuk dalam filsafat kan etika. Etika juga punya banyak persepsi. Nah, namun dari ini kita menggunakan persepsinya Immanuel Kant untuk membahas berbagai macam fenomena tersebut. Nah, Immanuel Kant itu ya, ini pengamatan saya pribadi, persepsi saya pribadi melihat pemikiran Immanuel Kant itu ya itu tadi membawa konsep ketuhanan itu lebih kepada kemanusiaan, eksistensinya di kemanusiaan. Jadi ke moralitasnya. Kalau pemahaman saya itu tetap ketuhanan. Kenapa? Karena moralitas itu turunan dari ketuhanan. Ya, dampak impact lah. Kalau nggak gini, kalau terlalu agak Apa? saya akan kembalikan ini kepada ajaran Kristen aja. Kalau misalkan itu tidak masuk lah kata apa tadi tidak kalau di Kristen misalkan ada Tuhan Bapa, Anak, Ibu misalkan. Kemudian pada suatu hari ada seorang Protestan atau Katolik lah atau mengatakan, "Duh, kemarin saya mimpi," katanya. Ternyata ada yang bisiki saya katanya. Kayaknya Tuhan itu yang mengatakan bahwasanya enggak, di Kristen itu sebenarnya yang benar itu adalah Tuhan Bapa saja. Ibu sama anak itu hanya diciptakan untuk menjadi satu keluarga bagian itu. Apakah saya misalkan akan iya kan salah satu ilham maksudnya salah satu kita mengetahui tauhid itu kan melalui ilham. Misal ilham itu bisa melalui mimpi, di balik tabir dan lain sebagainya kalau kita belajar. Di Kristen kayaknya nggak ada. Lah ya iya ya kan intinya kan yang caranya itu kan yang bersifat transenden. Gitu. Apakah saya akan tetap mengakui Trinitas atau saya akan hanya meyakini kepada satu Tuhan yaitu Tuhan Bapa gitu. Ya, menurut pola berpikir dari Immanuel Kant. Kalau kalau kan sendiri dulu. Eksistensi Tuhan, terus abad pertengahan, individualisme dan hak perorangan. Iya. Tadi dia mau mengakui Bapak aja gitu. Mau mengakui Bapak aja. Kalau perspektifkan maka tidak apa-apa. Kan beda kan tadi, kayak itu kan karena Trinitas tadi. Maksudnya kan satu ke Bapak aja kan ujungnya ketiga tadi karena itu nggak bisa dipisahkan kan gitu. Ya terserah itu konsepnya Kristen kekristenan ya. Mungkin itu saja dari saya. Kameramen minta tolong dipasin. Mungkin itu saja ya pembahasan diskusi tentang kan kali ini. Silakan teman-teman jika ada yang ingin disampaikan, argumentasi, pendapat dan lain sebagainya bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti akan ditanggapi oleh teman-teman Simposium Official. Dan itu dari saya kurang lebihnya. Mungkin nanti teman-teman untuk sesi ini, untuk ketuhanan ini yang banyak itu di Critic of Pure Reason. Jadi teman-teman bisa melacak ke sana. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang poin-poin yang tidak saya garis bawahi, yang mungkin teman-teman juga ada ingin dikomentari juga dikritik bisa sampaikan di kolom komentar. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di diskusi-diskusi simposium berikutnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.